Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segenap pemirsa YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian ilmu faraid, kitab pembahasan yang membahas tentang ilmu warisan dalam kitab Takmilatu Zubdatil Hadis fi Fiqhi Ilmil Mawaris. Jika dua pertemuan yang lalu kita sudah berbicara menyampaikan tentang muqaddimah, permulaan, pembahasan betapa pentingnya kita harus belajar ilmu faraid ini, juga kenapa kita harus belajar, apa alasannya, keutamaan dan kemuliaan kita belajar ilmu faraid, dan juga kita sudah bahas apa syarat, rukun, dan juga hal-hal apa saja yang bisa menghalangi seseorang dari apabila dia mendapatkan warisan atau tidaknya. Sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam pembahasan tentang warisan. Jikalau semua harta sudah ditunaikan kepada bagiannya masing-masing, maka kita akan membahas siapa saja di antara famili orang yang meninggal, keluarga orang yang meninggal yang berhak untuk mendapatkan warisan. Apakah semua famili kita, keluarga besar terutama, itu berhak untuk mendapatkan warisan? Nah, tentunya di dalam harta warisan tidak terlepas dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau famili laki-laki atau famili perempuan. Kita bahas yang pertama dalam pertemuan kali ini. Kita lihat dari kalangan laki-laki dulu. Di hadapan kita sudah ada di antara mereka anggota keluarga kita, famili kita, dari laki-laki, dari pihak laki-laki, dari famili laki-laki yang akan mendapatkan bagian warisan. Siapa saja mereka? Dan ini sesuai dengan urutan yang terkuat. Sesuai urutan dari yang terkuat oleh musannif. Beliau Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau sudah mengurutkan kepada kita dari urutan yang paling kuat. Jikalau yang pertama sudah mendapatkan, maka yang kedua akan tertutup dengan jalan yang pertama. Dan yang pertama adalah kita lihat dari kalangan laki-laki dulu. Kita bahas dari kalangan laki-laki siapa saja di antara mereka yang berhak untuk mendapatkan warisan. Yang pertama, jikalau dalam kitab disebutkan al-ibnu. Kalau kita mendengar ucapan orang-orang dengan kata-kata ibn. Ibn itu adalah arti daripada anak laki-laki. Anak laki-laki yang kandung, ya. Anak laki-laki kandung. Dalam hal ini harus kandung. Jadi, jikalau anak laki-laki bukan anak kandung, misal anak tiri atau pungut, maka tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang meninggal. Yang pertama adalah anak laki-laki. Dan ini yang paling kuat. Yang kemudian kedua adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tentunya sekali lagi kita masih membahas dari kalangan laki-laki dulu ya. Yang kedua adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau di dalam kita bahasanya adalah ibnul ibn. Ibnul ibn adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dengan kata lain, cucu laki-laki dari anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan. Ya. Jadi ya cucu yang mendapatkan warisan adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, ini kita masih membahas dari pihak laki-laki dulu. Kemudian yang ketiga adalah ayah. Ayah. Kita melihat di sini adalah ayah laki-laki selanjutnya mendapatkan warisan adalah ayah. Jadi apabila seseorang meninggal, dia masih punya ayah, maka ayahnya juga berhak mendapat warisan. Jadi di sini adalah pemahaman yang harus diluruskan di tengah-tengah masyarakat kita, yang mana mereka menyampaikan bahwasannya kalau ada seseorang meninggal, dia punya anak, kemudian dia punya keluarga, maka orang tuanya tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, ini keliru. Maka ayah di sini tetap mendapatkan warisan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku, yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Kita akan kupas, kita akan pelajari satu persatu dari anak laki-laki ini bagiannya berapa,
cucu laki-laki ini bagiannya berapa, ayah bagiannya berapa. Nah, untuk saat ini kita hanya membahas, menyampaikan siapa-siapa yang berhak mendapatkan warisan. Adapun bagiannya nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Maka kita melangkah dari satu tangga ke tangga yang selanjutnya. Selanjutnya laki-laki yang keempat yang berhak mendapatkan warisan adalah kakek. Apabila kakek masih hidup, kakek dari ayah. Ya, perlu diingat, kakek dari ayah bukan kakek dari ibu. Karena kita punya kakek. Kita semua punya kakek. Kakek dari ayah ada pihak kakek dari ibu. Apabila kita masih punya kakek, maka kakek dari ayah. Kakek dari ayah yang mendapatkan warisan. Adapun kakek dari pihak ibu, kakek ayah dari ibu kita, maka tidak mendapatkan warisan. Kemudian yang kelima, kita punya saudara sekandung. Saudara kandung, artinya saudara kandung ini kalau di dalam kitab akhun syaqiq, al-akh asy-syaqiq adalah saudara sekandung, saudara seayah seibu. Saudara seayah seibu. Maka laki-laki ini dinamakan syaqiq dan berhak mendapatkan warisan. Yang keenam, saudara laki-laki seayah. Nah, sekali lagi saya ulangi, di sini masih kita bahas laki-laki saja. Nanti perempuannya ada di sesi selanjutnya. Nah, saudara laki-laki seayah. Dalam artian di sini adalah mungkin kalau di dalam bahasa kita, di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan saudara tiri. Yang mana saudara tiri ini satu ayah. Jadi ayah, misalnya ada seorang ayah, istrinya meninggal kemudian dia nikah lagi dengan istri yang kedua, punya anak, ataupun tidak harus meninggal istri yang pertama. Misalnya si ayah ini punya istri 2 atau 3, punya 4, kemudian dari satu ayah ini, dari istri yang pertama, istri yang kedua, istri yang ketiga punya anak laki-laki dan bersaudara, maka saudaranya dinamakan seayah. Apabila ada satu ayah, kemudian punya banyak istri, anaknya ini banyak, masing-masing istri punya anak. Nah, ketika satu ayah satu ibu dinamakan sekandung. Akh-syaqiq. Kalau saudara seayah di dalam kitab disebutkan oleh beliau al-akh li'ab. Di dalam kitab-kitab fikih umumnya disebutkan dengan akh li'ab. Selanjutnya laki-laki yang ketujuh yang berhak mendapatkan warisan adalah saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki seibu. Kebalikan dari seayah tadi. Jikalau contoh ini dalam keadaan kita saudara tiri, bahasanya tetap di dalam kita saudara tiri. Hanya saja kalau mungkin di bahasa Indonesia, di negara kita, di bahasa kita tidak diperinci saudara tirinya itu dari ayah yang sama atau dari ibu yang sama. Kalau di dalam bahasa Arab, saudara seayah dinamakan akh li'ab, tapi kalau saudara laki-laki seibu, saudara tiri dari pihak ibu, dari ibu yang sama, maka dinamakan akh li'um. Nah, ini dari ibu yang sama. Contoh misalnya suami istri, suaminya meninggal, istri ini punya anak dari laki-laki yang suami yang pertama, punya anak laki-laki. Kemudian suaminya meninggal dan istri ini menikah lagi dengan laki-laki yang lain dan punya anak. Nah, punya anak dari suami yang pertama. Maka di sini dari suami yang kedua, maka anak dari suami pertama dengan anak dari suami kedua ini dinamakan saudara seibu karena dari ibu yang sama. Selanjutnya, laki-laki yang kedelapan yang berhak mendapatkan warisan adalah keponakan laki-laki. Kita punya keponakan. Keponakan itu siapa? Keponakan adalah anak dari saudara kita. Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Ya. Jadi keponakan dari saudara kita, saudara laki-laki, bukan dari saudara perempuan. Jadi kalau ada keponakan dari saudara perempuan, maka tidak dapat. Keponakan yang dapat hanyalah keponakan yang laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Saudara kandungnya. Nah, yang ke-9 adalah keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki, tapi ada tinggal di bawahnya.
kita punya keponakan, anak dari saudara kita, saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah. Jadi kita punya keponakan, saudara, anak dari saudara kita yang seayah. Kembali lagi seayah tadi ya. Nah, ini yang ke-9. Kemudian laki-laki yang ke-10. Kita pindah ke paman. Nah, di dalam bahasa Indonesia mungkin kita menamakan saudara ayah atau saudara ibu itu sama dengan paman. Tidak ada paman yang membedakan ini paman dari pihak ayah ataukah paman dari pihak ibu. Atau kalau mungkin di beberapa tempat di daerah Jawa, kalau dari pihak ayah dinamakan Pak D, kalau dari pihak ibu dinamakan Pak Le. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada bahasa khusus yang untuk menerjemahkan, menyampaikan bahwasanya paman ini dari ayah atau dari ibu. Karena efeknya nanti paman dari ayah akan mendapatkan warisan dan paman dari pihak ibu tidak mendapat warisan. Maka paman dari ayah kalau dalam kitab Takminatu Zubdatil Hadis dinamakan al-am. Nah sudah, al-am. Paman dari saudaranya ayah. Paman ini saudaranya ayah. Nah, maka mendapatkan warisan. Adapun paman saudara ibu tidak mendapatkan warisan. Nah, yang di dalam kitab itu di dalam bahasa Arab dinamakan al-ammu. Adapun paman dari pihak ibu dinamakan kholun dan ini tidak mendapatkan warisan. Selanjutnya yang ke-11 adalah paman saudara ayah, tetap paman yang saudaranya ayah, tapi dari satu kakek. Nah, makanya mendapatkan warisan. Paman kandung istilahnya. Nah, kalau kita singkat adalah paman kandung. Ini paman kandung dari kakek yang sama. Adapun ini adalah paman yang dari kakek yang sama tapi dari nenek yang berbeda. Paman saudara ayah tapi dari nenek yang berbeda. Contoh kakeknya ini punya 2 istri. Nah, jadi antara paman dengan ayah ini ikatannya adalah saudara tiri tapi seayah. Selanjutnya kita lanjut ke laki-laki yang ke-12 yang mendapatkan warisan adalah sepupu dari saudara ayah. Anaknya paman kita. Bahasa Indonesia kita adalah sepupu. Mungkin kalau di daerah Jawa itu dinamakan misanan. Ya, misan. Mungkin kalau dari pemirsa ada yang dari Madura, kalau saya tidak salah bilang itu dari Mejedi. Kalau tidak salah dia Mejedi. Ya sepupu ya. Anaknya paman kita, tapi tidak semua paman. Anak paman dari paman yang saudaranya ayah ini, ya. Paman sepupu dari anaknya paman saudara ayah. Kemudian sepupu yang nomor 13 adalah sepupu dari saudara ayah sekakek. Anaknya paman yang ini. Anaknya paman yang ke-11 ini. Nah, selanjutnya laki-laki ke-14 yang mendapatkan warisan disebutkan dalam kitab bahasanya adalah zauj. Az-zauj. Siapa itu az-zauj? Suami. Kalau istrinya meninggal maka suami juga berhak untuk mewarisi harta istrinya. Kemudian yang ke-15 adalah al-mu'tiq. Dalam kitab dinamakan al-mu'tiq. Artinya adalah laki-laki yang membebaskan budak. Jadi jikalau ada laki-laki yang pernah memiliki budak, kemudian budak itu dibebaskan oleh laki-laki ini. Tatkala mantan budak ini meninggal, maka jikalau dia tidak memiliki sanak famili semuanya ini, maka laki-laki yang membebaskan dia tadi itu mantan budak ini, maka dia berhak mendapatkan warisan. Dan luar biasa hebatnya ulama kita, beliau menyebutkan urutan ini ada isyarat yang tersirat yang disampaikan oleh beliau bahwasanya jikalau ada urutan nomor 1 maka nomor 2 tidak mendapatkan warisan karena jalannya sudah terhalang oleh nomor 1 ini, anak laki-laki. Jadi
jikalau ada orang meninggal punya anak laki-laki, maka cucunya tidak akan mendapatkan warisan. Kenapa? Bagiannya sudah diambil oleh anak laki-laki ini. Selanjutnya ayah. Ayah, ketika ada ayah dari mayit tersebut, orang yang meninggal, dia punya ayah, maka kakeknya tidak mendapatkan warisan. Dan begitu seterusnya. Jikalau ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3, ada nomor 4. 4 ini adalah prioritas utama. Ketika ada 1, 2, 3, 4 orang ini, maka 5 sampai nomor urut 5 sampai nomor urut 15 tingkatan ini sampai ke bawah otomatis tidak mendapatkan warisan. Tidak mendapatkan warisan. Jadi hebatnya para ulama sudah mengurutkan ini. Kalau sudah ada nomor 6, maka nomor 7 tidak dapat. 1, 2, 3, 4 tidak ada, hanya ada urutan nomor 5, maka nomor 6 tidak dapat. Nah, itu meskipun tidak dapat ataupun dapat nanti akan terkurang. Jadi nanti ketika di dalam pembahasan kita akan mengklasifikasikan di sini. Ini namanya jihatul bunuwah. Kalau ini nanti namanya jihatul ubuwah, jihatul ukhuwah, jududah dan ukhuwah. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan maka jangan sampai terlewat. Sekalipun jangan sampai terlewat. Dan selalu ikuti kajian kitab faraid. Mudah bukan? Nah, ini baru pembahasan laki-laki yang akan mendapatkan warisan siapa saja. Mudah. Jikalau ada nomor 1, nomor 2 tidak dapat. Ada nomor 3, nomor 4 tidak dapat. Ada nomor 1, 2, 3, 4. Salah satu di antara mereka, maka yang nomor 6 sampai ke bawah, 5 sampai ke bawah tidak mendapatkan warisan. Nah, untuk sementara kita cukup sampai di sini pembahasan anggota keluarga yang mendapatkan warisan dari kalangan laki-laki. Insya Allah pertemuan setelah ini akan kita bahas dari anggota perempuan yang akan mendapatkan warisan dan siapa saja di antara famili kita dari perempuan-perempuan yang mendapatkan dan tidak mendapatkan warisan. Mudah-mudahan pelajaran kita kali ini bermanfaat dan lebih mudah, lebih gampang lagi untuk kita pahami. Dan apabila ada pertanyaan, sekali lagi apabila ada pertanyaan dan saran ataupun ada usulan, bisa disampaikan kepada admin ataupun silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Wabillahi wa taufiq wal hidayah, wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.